Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, si Bibi Asya Umi Fatimah yang dirahmati Allah. Hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk PPL virtual. Dalam masa pandemi seperti ini, Ustazah tidak bisa mengajak anak-anak untuk menjelajah semua objek pembelajaran. Namun Ustazah akan membawa anak-anak ke objek-objek belajar secara virtual. Yang pertama Ustazah ingatkan, dalam masa pandemi kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun 20 detik dengan 6 langkah, dan menjaga jarak. Istimewanya hari ini Ustazah akan bawa kalian ke sebuah museum purbakala untuk menjelajah peradaban di masa lampau. Ustazah akan ajak kalian ke Museum Pati Ayam. Museum Situs Pati Ayam ini ada di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Terban. Ada apa saja di Museum Pati Ayam ini? Kalian bisa belajar apa saja? Kemudian apa saja yang ditemukan dalam situs purbakala ini? Nanti kalian bisa melihat penemuan fosil-fosil seperti yang ada di belakang Ustazah. Ada fosil Stegodon, Trigonocephalus, dan lain-lainnya. Tentu ada banyak yang menarik yang bisa kalian pelajari. Nanti akan bertemu dengan narasumber yang akan menerangkan situs purbakala yang ditemukan di Pati Ayam ini. Oke, anakku semuanya siap belajar? Oke ya, Ustazah akhiri pembukaan Ustazah. Kita bersemangat untuk belajar bersama. Salam dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita langsung aja ke ibu narasumber yang akan mengantar kalian untuk mempelajari situs purbakala yang ada di daerah kalian, yaitu Ibu siapa Bu? Siti Asma. Ibu Siti Asma. Mari kita ikutin beliau. Ya, terima kasih sudah melihat langsung, termasuk ke Museum Purbakala Situs Pati Ayam ya, yang berada di Desa Terban, Kecamatan Sukulo, Kabupaten Kudus. Banyak ditemukan benda cagar budaya, yaitu fosil-fosil pada masa prasejarah, yaitu gajah Stegodon dan lain-lainnya, termasuk sudah ada 17 spesies di antara ini yang dikoleksi di dalam Museum Purbakala Pati Ayam. Ada bagian-bagian fragmen-fragmen hewan gajah Stegodon, ada bagian rahang bawah mandibola bahasa latinnya ya, ada lagi Hemerus itu tulang lengan, bagian tulang lengan, ada Euphoris, Stegodon, Trigocephalus, termasuk gading yang kepanjangan 3,7, hampir 4 meter ya. Ada satu tempat lagi, ya ini duplikatnya, yang aslinya dilokasikan di gardu atraksi atau bisa disebut gardu pandang. Dari sini lokasinya 1 kilo kurang lebihnya untuk melihat langsung. Yang masih di lokasi ini duplikatnya, yaitu fosil gajah Stegodon yang menurut ahli peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta dan BPS Sangiran itu termasuk temuan yang istimewa ya. Di sini ada penjelasan dari Balai Arkeologi Yogyakarta dan BPS Sangiran bahwa di Pati Ayam dulunya itu merupakan lautan ya, bisa disebut selat, yaitu Selat Muria. Karena apa? Di sini dulu lautan itu banyak ditemukan hasil temuan hewan-hewan laut. Bisa dilihat hasil temuannya, termasuk yang di display nomor 3 ya. Ini banyak hasil temuan hewan-hewan laut, bahwa ada temuan gigi ikan hiu, ada fosil kura-kura ya, ada gigi buaya juga. Ini semuanya temuan dari kondisi sekarang di perbukitan. Ini kan nggak mungkin hidup di darat ya, pasti di air ya, di perairan. Kudus dulu merupakan lautan. Iya betul. Kudus itu merupakan lautan, termasuk daerah sini Bu, daerah Pati Ayam.
Ibu, tadi kan dijelaskan bahwa Kudus ini dulunya adalah sebuah laut ya. Iya. Tapi saya melihat juga ada temuan-temuan batu-batuan. Apakah itu menunjukkan bahwa di samping laut juga ada pegunungan Merapi, Bu? Iya. Ada gunungan berapi gitu? Oh ada, termasuk ada hasil temuannya, ada batu-batuan yang dikeluarkan dalam aktivitas gunung berapi atau meletus, bukti banyak mengeluarkan material ya, adanya batuan-batuan, termasuk potensi situs Pati Ayam, ya, potensi arkeologi, alat-alat batu budaya manusia purba di situs Pati Ayam memiliki ciri khas tersendiri ya dari yang lain, walaupun teknologinya pembuatan alat batu ini masih sangat sederhana, yaitu pakai batu kresikan ya, serbaban. Batu Ya. kresikan itu seperti apa, Bu? Ini ada apa ya, sudah diberi poster dari ya, tunjukkan bahwa banyak ditemukan di daerah Pati Ayam ya. Manfaat batu tufa atau belsat dan adesit, kresikan itu kekerasannya mungkin kurang bagus ya, untuk menghasilkan ketajamannya yang bagus, namun tipologi paleolitik Pati Ayam tetap menunjukkan tersendiri kapak primbas penetak ya. Ketajaman ini ya, Bu ya? Iya. Berarti itu adalah untuk batu-batu itu digunakan untuk memotong-memotong begitu? Iya betul, di masa itu termasuk sudah bisa memilih di antaranya batuan yang jelek dan yang bagus. Contoh ketajamannya dan kepadatannya di masa zaman batu. Temuan fosil baik fauna maupun flora ya di situs Pati Ayam ini kan menunjukkan beragam ya, macam-macam ya. Ada yang hewan darat, juga ada hewan laut tadi yang Iya, iya. ya. Oke, berarti Pati Ayam ini ya selain itu dulunya berupa lautan, juga ada daratan yang di sekitar situ ya. Iya. Apalagi Bu selain stegodon yang ditemukan? Bisa kita lihat alat-alat untuk memotong-motong tadi? Iya, nanti ini di Pati Ayam banyak ditemukan fosil fauna dan flora dan fauna ya. Potensi fosil fauna yang ditemukan di Pati Ayam sangat beraneka ragam. Rekaman kehidupan fauna di situs ini mencerminkan adanya perubahan lingkungan yang pernah terjadi di Pati Ayam. Oke. Iya. Apa saja yang bisa ditemukan? Di sini sudah ditemukan 17 spesies, di antaranya gajah stegodon, ada hewan laut juga moluska, ada bovide itu termasuk ada kerbau, ada sapi ya, ada ikan juga ini yang hidup di air tawar juga ada temuannya, ada Rhinocervus-tidae itu bahasa ilmiah ya, termasuk ya badak, ada badak juga ya, ada babi juga. Nanti bisa melihat hasil temuannya yang dikoleksi di lainnya. Oke. Dilanjut. Kita lihat. Ya, berikut ini ada koleksi alat-alat batu manusia pada zaman batu, yaitu manusia Homo erectus. Ini buktinya ada kampak genggam, ada beliung persegi, ada batu inti juga ini. Ini buat alat, maksudnya buat meramu atau berburu di masa pada zaman batu untuk membuat apa itu, mengguliti daging, buruan untuk buat berburu itu loh Bu ya. Ya. Lanjut lagi, ini mewakili spesies tadi yang jumlahnya 17 ya. Ini ada harimau, kaki harimau, ini bagian tibia curvus ya, rusa, ada tengkorak rusa juga, ini disertai tanduknya, ada bagian gigi rahang bawah badak. Ya, ini ada plester gambaran gajah stegodon yang pernah hidup di Pati Ayam. Ada lagi termasuk ini antelop. Ada bukti fosilnya yang pernah hidup di Jawa, yaitu Donbei santeng, yang hasil tengkoraknya ditemukan di daerah Pati Ayam.
Padahal ini habitat ini ceritanya hidupnya di daerah Sulawesi, bukti di Jawa pernah ada kehidupan, termasuk temuannya yang bisa dikoleksi nanti selanjutnya bisa dilihat. Ada harimau juga, ada fosilnya tadi. Ya, ini pada waktu penggalian diambil gambar ekskavasi pada tahun 2007 ya, menghasilkan temuan yang istimewa yaitu gading kepanjangan 3,7. Ini gambaran ekskavasi para ahli arkeologi. Nah, ini untuk beliau arkeologi yang mengidentifikasi ribuan fosil, tahu beberapa spesies apa dan bagian apa itu tahu semua karena ahli arkeologi dari kelahiran Flores, Pak Rokus Diawi. Ini ada replika rekonstruksian fosil gajah Stegodon, namun ukuran ketinggiannya ini diperkecil karena menyesuaikan ruangan ya. Ukuran sebenarnya ketinggiannya ini 2 kalinya ini. Ya, bayangkan pernah ada gajah yang ketinggian segitu yang pernah hidup di daerah Pati Ayam. Ya, ini dinamakan rekonstruksian itu susunan ya, dari kaki, paha, skapula, ketinggiannya itu 7 meter. Lah, ya ini diperkecil ya karena menyesuaikan ruangan. Ya. Lagi termasuk display yang nomor 6 ada temuan yaitu bovide. Bovide itu bisa dikatakan kerbau atau benteng ya. Kranium Bosbelus yaitu kerbau. Ini bagian kranium dan base santeng tadi. Tengkorak benteng yang utuh, temuan istimewa, disertai tanduknya dua-duanya masih utuh. Setelah lagi ini bagian tulang belakang vertebrae. Kalau ini bagian dari paha dari atragalus dan tibia dextratis sudah menyatu, sudah ketemu semua dari yang bawah dan atas, dan ini atragalusnya persedianya. Ya, ini beberapa fragmen gajah Stegodon juga yang rencana di display, tapi nunggu ahlinya nanti dan ruangannya mungkin butuh penataan ruangan. Ini bagian rahang bawah gajah Stegodon. Wah, rahangnya seperti itu ya. Iya. Ini bagian belikat atas atau skapula ya, disertai bahasa Latin ya. Ini bagian kranium. Kranium itu tengkorak. Oh, tengkorak. Ya, tengkoraknya gajah Stegodon. Termasuk temuan yang istimewa. Istimewanya itu karena bagian tengkorak itu kondisi yang sangat tipis dan susah untuk ditemukan. Ya, ini alhamdulillah masih bisa dilihatkan dan masih bisa dikoleksi. Ini juga skapula gajah Stegodon juga. Ini tidak cuma hanya 1-2 gajah guys, sudah 48 gading. Nah, ini termasuk temuan yang terbaru, belum kelihatan aslinya karena masih dibalut oleh bahan-bahan penguat, termasuk namanya oleoret ya. Ini bisa Gabus ini. iya, oleoret Bu, bahan kimia ini buat biar hasilnya istimewa, maksudnya bagus karena ini membawanya itu sangat rawan karena kondisi keras ya, bisa patah. Kalau dikasih ini aman dan hasilnya nanti bagus. Nah, ini kaki gajah, bukti bahwa ketinggian gajah 7 meter karena pahanya itu aja segini baru 1 ya, belum ada pelvisnya, belum ada kaki keringnya yang bawah, belum ada jarinya. Nah, ya ini bukti ukuran gajah ketinggian 7 meter, ada kaki yang bisa dibayangkan ya. Ya sudah cukup. Ini kerang. Ya, ini juga kerang laut yang ditemukan di daerah Pati Ayam, yang menunjukkan dulunya sini itu merupakan lautan, bisa dikatakan
laut dangkal bisa disebut selat, yaitu Selat Muria. Ya, lah dulunya Pati Ayam itu pernah pulau menyendiri, Bu. Terpisah dengan Jawa, dipisah oleh selat tadi. Ya, yaitu bergabungnya dengan Pulau Muria. Ya, Pulau Muria dulu pernah pulau menyendiri dikilung oleh laut. Setelah Pulau kecil ya, pulau kecil yang ada di atas ya, ya. di atas. Ya, di sini ada bukti temuan hewan-hewan laut yang usianya diperkirakan ini jutaan tahun, termasuk untuk mengetahui usia untuk saat ini dilihat dari endapan lapisan tanah. Karena usia hewan laut ini diperkirakan di masa Meosen Pleistosen ya. Meosen Pleistosen itu diperkirakan dari 2 juta tahun yang lalu kalau Meosen. Kalau Pleistosen, Pleistosen tengah itu dari 7.000 hingga 1,5 juta tahun yang lalu ya. Bukti pernah ada kehidupan hewan-hewan laut di daerah Pati Ayam, termasuk kondisi sekarang perbukitan. Anak-anak, di sini riwayat penemuan fosil, yaitu lewatnya itu ya, ada yang lewat ritual meditasi, ada yang dikasih mimpi yang kuasa, ada yang pas kebetulan. Itu di sini termasuk teman-teman benda cagar budaya fosil tadi, riwayatnya seperti lain-lain ya. Ada yang pas kebetulan cari rumput malah ditemukan fosil. Setelah itu barulah digali, setelah itu diangkat, yang sudah dikoleksi di dalam Museum Pati Ayam. Demikian tadi anak-anak semuanya, anak-anak bias, ya Umi Fatimah, kita sudah berjalan-jalan mengelilingi situs Pati Ayam. Kita temukan fakta-fakta baru bahwa dulu kita jadi tahu Pati Ayam adalah sebuah selat ya, dengan dibuktikan ditemukannya beberapa fosil hewan laut. Kemudian kita juga melihat stegodon serta fosil-fosil fauna lain yang ditemukan di situs Pati Ayam. Semua proses tentu berjalan ribuan bahkan jutaan tahun. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah berkuasa atas segalanya, mengubah lautan menjadi daratan atau bahkan daratan jadi lautan, membinasakan suatu kaum, membinasakan fauna dan flora sesuai dengan kehendak Allah, dan menumbuhkan, mengadakan fauna dan flora baru sesuai dengan ketetapan Allah. Semua pelajaran yang Allah berikan seharusnya menjadi pelajaran bagi kita untuk semakin taat kepada Allah, mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, agar kita menjadi umat yang dirahmati Allah. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan banyak ilmu, sharing ilmunya kepada anak-anakku semuanya, anak-anak bias Umi Fatimah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Amin. Gimana Ustazah Nur? Ya, ya anak-anak, dengan ditemukannya situs ini kalian mesti bangga dong dengan wilayah kalian, karena dengan ditemukannya ini kalian jadi tahu bahwa kehidupan wilayah kita jutaan tahun yang lalu sudah merupakan kehidupan yang sangat tinggi peradabannya. Subhanallah ya. Nah anak-anak, dengan seperti itu kita harus bangga dengan apa? Bersyukur kepada Allah, terus belajar dan tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk dengan peradaban yang tinggi. Salam. Oke, kalau begitu kita tutup PPL virtual kita di situs Pati Ayam. Kita akan berjumpa lagi di PPL mendatang. Semoga pandemi akan cepat berlalu sehingga kita bisa berburu ilmu langsung ke sumber ilmunya, bukan hanya secara virtual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.